Siapa di sini yang suka banget mirror selfie? Gue. Tapi setelah gue baca cerita ini, gue langsung kayaknya gue harus mengurangi mirror selfie deh, apalagi kalau malam hari. Kenapa tuh Min? Jadi ceritanya ini kita sebut saja namanya Amel. Si Amel ini baru beli HP baru. Selayaknya orang baru beli HP baru, pasti semuanya tuh dicoba-cobain ya kan di HP itu, apalagi kamera. Pas si Amel lagi nyobain kamera barunya ini, itu posisinya udah malam dan dia lagi ada di kamar. Dan pas dia lagi nyoba-nyoba kamera, ih bagus juga nih gue foto di dalam kamar. Dia foto-fotonya tuh di depan cermin, jadi memang sengaja mau mirror selfie, foto-foto. Terus udah tuh dia lihat hasil fotonya yang jelek dihapus, terus dia lanjut lagi nih mau foto-foto lagi, belum puas. Dia ngeliat dari kameranya ini ada cewek yang duduk di belakang dia pakai baju putih panjang dan rambutnya juga panjang. Kaget kan nih si Amel, kayak siapa itu? Tapi pas dia nengok gak ada siapa-siapa, kosong kasur di belakangnya ini. Aduh, belakang gue cermin lagi nih. Karena gak ada apa-apa, dia nengok lagi ke depan nih ke cermin di HP-nya ini, masih ada itu cewek di belakang dia. Situ si Amel mikir, oke, ini kayaknya efek kamera deh. Dia masih positive thinking. Sampai akhirnya dia puter balik ke arah kasurnya, dia jalan, dia samperin tempat duduk si cewek itu. Jadi memang di tempat duduk cewek itu tuh ada mukena putih guys, tapi gak ada siapa-siapa. Dia sampai nepuk-nepuk kasurnya. Dalam hatinya Amel, oh cuma mukena ini. Setelah itu dia balik lagi kan ke arah cermin. Pas dia jalan ke arah cermin, kan dia udah ngeliat cerminnya ya. Dari cermin itu terlihat di kasur yang atasnya ada mukena tadi itu ada si sesosok cewek lagi. Si Amel ini penasaran dan dia nyamperin ke arah cermin dan dia ngeliatin banget begini. Di situ si Amel sadar bahwa itu tuh bukan mukena, melainkan memang ada seseorang yang duduk karena rambutnya bener-bener panjang dan duduk membelakangi cermin. Wah, di situ si Amel langsung lari keluar kamar ke kamar temennya dan dia numpang tidur sampai pagi. Setelah kejadian itu dia nggak berani lagi untuk mirror selfie di kamar malam-malam. Penghuni kelas malam. Gue yakin di setiap sekolah itu pasti ada aja cerita menyeramkan di sekolahnya. Kayak di kamar mandi sekolah gue kan itu bekas kamar mayat. Iya nggak lu? Sama kayak cerita yang akan gue ceritain. Ini kejadian di salah satu sekolah SMA negeri di pinggir kota Semarang. Siapa di sini anak Semarang? Ada yang bisa tebak ini sekolah mana? Ini kejadian yang ada di sekolahnya Veve. Jadi sekolahnya Veve ini nih tempatnya memang agak berjarak sama rumah-rumah warga. Jadi sekolahnya dikelilingi sawah dan ada satu jalan besar untuk akses ke sekolahnya. Banyak cerita-cerita menyeramkan yang diturunkan dari generasi satu ke generasi bawahnya. Yang paling terkenal itu adalah cerita ini, yaitu kelas 2C. Yang dimana kelasnya di sekolahnya Veve ini sebenarnya cuma ada dua, yaitu kelas 2A sama 2B. Nah, kelas 2C ini adalah sebutan kelas tak kasat mata yang muncul pada malam-malam tertentu. Sampai pada suatu hari kelasnya Veve ini baru selesai study tour dan nyampe di sekolah mereka itu udah cukup sore menjelang malam. Jadi udah gelap nih. Para murid-murid akhirnya bergegas untuk pulang, kecuali Iksan dan juga dua orang temannya, yaitu Totok dan Fajri. Jadi mereka ini berniat untuk sok jagoan. Mereka mau nginep tuh bermalam di sekolahnya, yang tentunya dengan sembunyi-sembunyi. Rokok sama alkohol juga udah mereka siapin untuk menemani malam mereka, dan mereka memilih tempat itu di musola untuk menghabiskan botol alkohol mereka. Sampai pada melewati tengah malam, tiba-tiba listriknya itu mati. Mereka pada kebingungan tuh nyari saklar listrik bermodalkan korek api doang. Pada saat itulah mereka sadar bahwa ada satu kelas yang lampunya itu nyala. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kelas itu. Pas mereka menuju ke kelas yang menyala tersebut, itu tuh ada yang aneh karena mereka samar-samar ngelihat bayangan-bayangan yang ada di balkon kelas tersebut. Padahal kan harusnya nggak ada orang kan, mereka doang di situ. Belum nyampe ke kelas itu, si Fajri ini udah ngerasa gak enak banget dan udah nyuruh si Iksan sama Totok untuk ayolah kita cabut aja pulang. Iksan sama Totok ini juga ngerasa perasaan yang aneh pada saat menuju kelas, cuma mereka tuh lebih memilih untuk ke kelas itu. Karena di situ kan terang ya, jadi mereka pengen cepet-cepet ke tempat yang terang. Sampainya mereka di dalam kelas, mereka melihat ada satu orang yang duduk di dalam kelas, Pak Sunar, petugas penjaga sekolah mereka. Iksan yang ngelihat itu langsung pengen buru-buru masuk buat nyamperin Pak Sunar, tapi Totok sama Fajri langsung ngelarang dan bilang pulang, pokoknya kita pulang sekarang juga. Melihat kedua temannya yang sepakat untuk pulang, akhirnya mau nggak mau Iksan juga kayak ya udahlah ya pulang. Sampailah mereka di luar sekolah, barulah Totok menceritakan apa yang dia lihat di kelas itu. Kalau itu Pak Sunar, kenapa dia nggak punya kaki? Fajri juga ngomong, terus anak-anak yang ngerayap di langit-langit kelas itu siapa? Nah, cerita ini tuh baru mereka ceritakan kepada teman-teman di kelas mereka ini 1 minggu setelah kejadian tersebut. Karena selama 1 minggu setelah malam itu, mereka bertiga ini sakit demam tinggi. Fajri juga bercerita bahwa selama dia sakit, dia pernah didatangi oleh sosok murid berwajah pucat dengan mata satu, berambut panjang yang ada di langit-langit kamarnya. Persis dengan apa yang dia lihat di kelas malam itu.
Cerita horor singkat lagi, siapa yang lagi sendirian di rumah? Hati-hati, karena cerita kali ini si Bedul lagi sendirian di rumah nih. Orang tuanya lagi pada pergi keluar kota. Nah, akhirnya si Bedul ini karena sendirian dia ajak lah temennya buat nginep di rumahnya. Udah nih temennya datang, mereka ngobrol-ngobrol, makan-makan di ruang tamu sampai akhirnya sudah malam. Temennya ini tidur duluan. Itu posisinya jam 1 malam dan mereka itu tidurnya di ruang tamu. Bedul nggak bisa tidur karena dia ngerasa kayak hawanya agak nggak enak di situ. Tapi dia cuek aja tuh karena itu kan rumah dia ya. Terus dia merem, tiba-tiba dia ketindihan temennya, bukan dong, ketindihan, dia nggak bisa gerak. Pas si Bedul lagi sibuk untuk mencoba bergerak, dia ngeliat di depan TV itu ada temennya lagi duduk sambil nunduk dan mukanya itu ketutupan sama rambutnya. Terus nggak lama dia senyum dan ketawa-tawa. Di situ Bedul kaget karena ini temen gue bakso. Kenapa temen gue tiba-tiba ketawa? Bukannya dia tadi lagi tidur ya? Nah pas Bedul nengok ke arah tempat temennya tidur tadi, dilihat itu ada temennya beneran lagi tidur. Bedul di situ shock banget dan dia langsung mikir, berarti siapa nih yang duduk di depan TV tadi? Pas si Bedul nengok lagi ke arah TV, ternyata sosok itu udah ada di depan mukanya Bedul. Si Bedul kaget, dia langsung tutup mata dan berusaha untuk baca doa. Nah pas dia lagi baca doa dalam hati itu, si sosok itu bilang, kalau udah malam jangan ketawa keras-keras ya. Siapa di sini cewek-cewek yang kalau lagi dapet pembalutnya nggak dibersihin sampai bersih? Jangan sampai lo kejadian kayak si Lydia, disukain jin bahkan berhubungan sama jin gara-gara buang pembalut yang masih banyak darah. Kembali lagi di cerita horor, dan kali ini cerita horornya ini khusus untuk cewek-cewek, apalagi yang lagi dapet nih. Sekarang dengerin sampai habis. Ini ceritanya gue baca dari thread dan ini merupakan kisah nyata yang dialamin sama temen penulis thread ini. Kejadian ini dialami sama Lydia waktu dia SMA. Lydia ini termasuk orang yang nggak terlalu percaya sama hantu, tapi dia tahu nih mereka tuh ada. Tapi ya udah, selama nggak diganggu, mereka juga nggak akan ganggu. Sampai ada satu kejadian yang membuat Lydia ini percaya nggak percaya dengan apa yang dialaminya. Lydia ini pernah sakit yang lama banget. Seluruh badannya bener-bener ngilu, bahkan dia tuh sampai diopname karena sekujur tubuhnya ini lebam merah-merah. Nah kebetulan si penulisnya ini kita sebut saja Ria lah ya. Nah Ria ini bersama teman-teman yang lainnya ini mau ngejenguk si Lydia. Pas mereka sampai sana, mereka tuh shock banget dengan kondisinya Lydia karena bener-bener badannya tuh tinggal tulang sama kulit aja, bener-bener sekurus itu. Dan pada saat mereka jenguk ini, pas banget Lydia ini ternyata mau diruqyah sama keluarganya. Jadi di sana itu ada ustadz. Si Lydia ini saking kurusnya dia tuh nggak bisa berdiri sendiri, nggak kuat, matanya melotot, dan dia juga bisa nyabut rambutnya menggunakan tangannya sampai botak. Dan yang bikin Ria kaget lagi, dia tuh ngelihat ada sesosok tinggi di pojok, wajahnya lonjong dan juga tingginya kurang lebih 2 meter yang lagi menghadap lurus ke Lydia. Tapi nggak dihirauin tuh sama si Ria. Ria tuh fokus aja tuh ke Lydia, dan ternyata kata Pak Ustadznya, Lydia ini disukain sama jin. Alasannya apa? Alasannya karena Lydia ini jorok dan sering tidak membasuh head di pembalutnya. Di saat Lydia ini nggak kekontrol gitu, dia ngamuk-ngamuk, si Lydia ini bilang, saya ini udah jadi istrinya dan kita tiap malam berhubungan badan. Nauzubillahi min zalik. Jadi cerita ini tuh berawal dari Lydia yang lagi head, lagi dapet nih, dia mau ganti pembalutnya di toilet salah satu mall. Nah karena kebiasaannya Lydia ini nggak pernah nyuci dengan bersih, akhirnya dia tuh langsung buang aja tuh pembalutnya tanpa nyuci pakai air sama sekali. Bener-bener setelah kejadian itu dia tuh selalu merasa diikutin, tapi Lydia tetap santai karena dia balik lagi ke yang tadi. Lydia ini percaya hantu tapi percaya juga bahwa mereka nih nggak akan ganggu selama kita nggak ganggu, dan Lydia ngerasa nggak ngeganggu tuh hantu, jadi kayak oke, santai ya, santai. Dan nih setiap hari dia ngerasa diawasin sampai suatu malam Lydia ini mimpi berhubungan dengan seorang pria tampan. Awalnya Lydia mikir ini cuma bunga tidur aja deh, pokoknya mimpi biasa aja, tapi terjadi setiap malam. Mimpi itu terus berulang, berat badan Lydia ini juga terus menurun dan dia benar-benar stres banget sampai di tahap dia tuh takut tidur. Ibunya Lydia sendiri juga ngerasa aneh dengan perawakan anaknya yang semakin hari tuh semakin berubah. Wajahnya nggak seperti biasa, selalu kelihatan pucat dan tiap hari makin kurus. Suatu pagi ibunya Lydia ini mendapati Lydia dengan kondisi matanya udah ngeliat ke atas dan nggak merespon saat dibangun. Segala cara udah dilakuin tapi nggak juga menemukan titik terangnya Lydia ini kenapa, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya teman bapaknya Lydia ini bantuin untuk mendatangkan seseorang yang bisa meruqyah Lydia. Akhirnya datangkan tuh si Ustadz Yusuf itu. Nah jinnya ini berkata ke Ustadz Yusuf bahwa aku tuh suka banget sama perempuan ini karena dia selalu memberikan aku hadiah. Ustadz Yusuf heran kan, hadiah apa yang dimaksud? Jinnya ini ngomong lagi, perempuan ini selalu memberikan aku darah nikmat yang sengaja memang selalu dibuang di rumahku. Ustadz Yusuf akhirnya nanya lagi, memang di mana rumahmu? Di tempat kotor atau di tempat sampah? Ia selalu membuang sebagian darahnya yang masih menempel di selembar kain ke dalam rumahku
Dan selama itu aku menikmati hangatnya darah tersebut, nggak membuatku tertarik untuk menyukainya. Sampai akhirnya proses ruqyah ini dilanjutkan, dan jinnya ini akhirnya keluar dari tubuhnya Lydia. Akhirnya Lydia ini sadar dan siuman. Nah, siapa di sini yang mager buat ngebersihin pembalutnya? Jangan malas bersihin pembalut.